Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sita Rahmawati dari kelas MKS 4D. Di sini saya akan membahas berbagai aspek penting dalam pasar modal syariah. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yakni konsep dasar pasar modal. Pasar modal merupakan tempat bertemunya investor dan emiten untuk menanamkan modal dengan tujuan memperoleh laba. Sedangkan pasar modal syariah merupakan pasar modal yang beroperasi dengan berlandaskan prinsip syariah. Tujuan dari pasar modal merupakan sebagai sarana untuk menyalurkan dan memperoleh modal, serta secara tidak langsung membantu pertumbuhan ekonomi nasional. Pasar modal konvensional beroperasi dengan sistem yang tidak terikat pada aturan agama tertentu dan berfokus pada pencapaian keuntungan finansial. Sedangkan untuk pasar modal syariah beroperasi dengan menerapkan prinsip-prinsip Islam, bertujuan untuk memperoleh keuntungan dan mengedepankan nilai-nilai keberkahan serta kemaslahatan baik di dunia maupun di akhirat. Di Indonesia, instrumen pasar modal syariah sebenarnya telah ada sejak tahun 1997 ketika diterbitkannya Reksadana Syariah. Kemudian diikuti dengan pembentukan Jakarta Islamic Index atau JII pada tahun 2000, dan selanjutnya pasar modal syariah secara resmi diluncurkan pada 14 Maret tahun 2003. Setelah memahami prinsip-prinsip dari pasar modal syariah, selanjutnya pembahasan mengenai instrumen yang ada di dalamnya. Yang pertama adalah saham syariah. Saham merupakan bukti kepemilikan aset yang berupa modal di suatu perusahaan yang dituliskan di dalam sebuah kertas. Saham syariah sama seperti saham konvensional, tetapi dari perusahaan yang menjalankan kegiatannya sesuai dengan prinsip syariah. Hukum yang mengatur tentang saham syariah di Indonesia diatur dalam Fatwa DSN MUI nomor 80 tahun 2011. Selain saham, pasar modal syariah juga menyediakan instrumen investasi lainnya. Salah satunya adalah sukuk atau obligasi syariah. Sukuk atau obligasi syariah merupakan bukti kepemilikan aset dalam bentuk penyertaan hutang yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan syariah. Selanjutnya, instrumen investasi lainnya yang juga populer di kalangan investor yaitu reksadana syariah. Reksadana merupakan wadah untuk menghimpun dana dari pemodal untuk diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Sedangkan reksadana syariah adalah reksadana yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Di Indonesia, hukum yang menaungi reksadana syariah adalah Fatwa DSN MUI nomor 20 tahun 2001. Sebagai bagian dari pengelolaan investasi, diperlukan analisis untuk menentukan kelayakan suatu investasi, salah satunya dengan teknik analisis fundamental. Analisis fundamental mengkaji aspek-aspek yang berkaitan dengan keuangan perusahaan berdasarkan rasio keuangan. Tujuannya untuk memahami ciri-ciri dasar dan karakteristik operasional perusahaan untuk dapat melihat kinerja keuangan perusahaan tersebut. Analisis ini adalah teknik yang paling mudah karena hanya dilakukan dengan melihat laba dan aset perusahaan, sehingga teknik ini cocok untuk investor pemula. Dalam melakukan analisis ini, rasio keuangan yang biasa digunakan yaitu yang pertama, price earning ratio atau PER. Rasio ini untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Yang kedua ada Return on Assets atau ROA, yakni untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih berdasarkan tingkat aset tertentu. Yang ketiga ada Dividend Payout Ratio atau DPR. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memberi dividen ke investor. Selain analisis fundamental, ada juga pendekatan lain yang bisa digunakan, yakni analisis teknikal. Analisis ini digunakan untuk menilai dan memprediksi arah pergerakan saham berdasarkan data harga saham historis. Informasi harga saham di masa lalu dapat digunakan untuk mengestimasi harga saham di masa depan. Selanjutnya, setelah memahami cara menganalisis investasi, adalah pembahasan mengenai bagaimana proses suatu perusahaan dapat menjadi bagian dari pasar modal melalui proses go public. Go public merupakan proses bagi perusahaan untuk membuka diri kepada publik dengan cara memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam perusahaan. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan modal perusahaan. Dan yang selanjutnya adalah pembahasan mengenai bagaimana operasional dan perdagangan efek berlangsung di pasar modal. Efek merupakan instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar modal. Secara umum, efek dibagi menjadi dua kategori utama, yakni efek ekuitas dan efek hutang. Efek ekuitas memberikan hak kepemilikan kepada pemegangnya, dan pemegang efek berhak atas dividen sesuai dengan keuntungan yang diperoleh perusahaan. Efek ini memiliki resiko yang cukup besar karena adanya fluktuasi. Contoh dari efek ekuitas adalah saham. Yang kedua adalah efek hutang. Contohnya adalah obligasi. Efek hutang memberikan pemegangnya hak untuk menerima pembayaran bunga yang telah ditentukan sebelumnya, serta pengembalian pokok pada saat jatuh tempo. Karakteristik dari efek ini adalah keuntungan yang pasti dan resiko yang dimiliki cukup kecil. Selanjutnya, proses perdagangan efek. Di dalam pasar bursa terdapat dua mekanisme penawaran. Pasar perdana, dalam pasar ini seluruh pihak dapat mengakses efek yang ditawarkan. Dan untuk pasar sekunder merupakan pasar untuk jual beli saham yang tidak terjual lagi di pasar perdana. Demikian tadi pembahasan singkat mengenai pasar modal syariah mulai dari konsep dasar, instrumen investasi, hingga analisis dan proses perdagangan efek. Saya mohon maaf apabila terdapat kekeliruan dalam penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.